Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menuntut ilmu agama. Baik, santri sekalian yang dimuliakan Allah, sudah siap semua ya? Nah, fokus semuanya. Sebelum mulai, saya harap untuk masing-masing berdoa dulu. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan manfaat atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian jangan lupa ya, ikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, sehingga dengan ilmu yang kita pelajari kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kaifa halukum ya syabab? Nah. Sehat semua ya, insyaallah. Nah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah langsung saja ya. Materi hari ini menyambung dari materi yang kemarin ya, yaitu hak-hak sesama muslim ya. Masih di hadis yang pertama kemarin. Hak-hak sesama muslim. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari hak yang pertama. Jadi hak yang pertama, hakul muslim. Jadi ada berapa kemarin hak-hak seorang muslim yang disebutkan di dalam hadis? Ada 6 ya. Kemarin disebutkan ada 6. Ya, sudah kita pelajari 1 dan sudah Ustaz jelaskan kemarin ya, kalau bilangan 6 ini bukan pembatasan ya, bukan cuman ada 6 hak seorang muslim, akan tetapi bilangan ini 6 adalah menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya, memperhatikan 6 masalah ini ya, 6 hak ini ya, yang harus dijalankan oleh seorang muslim ya, untuk memenuhi hak muslim lainnya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang hak yang pertama, yaitu hak tentang memberi salam ya. Setiap orang ya, orang muslim ya, Ustaz jelaskan kemarin, muslim secara umum ya, semua orang muslim, yaitu semua orang yang mengaku dirinya muslim ya, baik muslimnya itu taat dalam agama atau tidak taat, baik itu derajatnya tinggi ataupun derajatnya rendah, maka semuanya mempunyai hak untuk diberikan salam. Nah, kemudian hari ini insyaallah kita akan pelajari hak yang kedua. Hak yang kedua dilihat di buku halaman 31. Nah, halaman 31, hak yang kedua yaitu dilihat bukunya halaman 31. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jadi hak yang kedua, kita tulis ya. Silahkan kalau mau dilanjutkan poin yang kemarin dari hadis yang pertama ini, berarti yang hari ini poin yang ketiga ya. Kalau yang kemarin poin yang pertama, setiap orang muslim mempunyai hak. Kemudian poin yang kedua, hak pertama. Nah, yang selanjutnya, poin yang ketiga yaitu hak kedua. Poin ketiga dari materi hadis pertama. Ya, hadis pertama tentang hak, yaitu hak kedua hari ini. Ya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga lanjutan yang kemarin. Ya. Silahkan dicatat di buku catatannya. Poin yang ketiga, ya, kemarin kan sudah ya 1-2, yaitu poin yang pertama
setiap orang muslim mempunyai hak. Kemudian poin yang kedua yaitu hak yang pertama, yaitu salam. Nah, yang ini hari ini poin yang ketiga yaitu hak kedua, yaitu tulis memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Hak yang kedua yang di dalam hadis dijelaskan ya, setelah hak yang pertama yaitu salam, hak yang kedua wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, jika saudaramu yang muslim tadi mengundangmu, maka penuhilah undangannya, memenuhi undangan. Kalau seseorang muslim itu mengundang ya, orang lain dan dia muslim mengundang kita ke dalam acara yang dia lakukan ya, maka di antara hak-hak yang harus dipenuhi adalah kita memenuhi undangan tersebut. Kalau kita diundang untuk datang, maka usahakan untuk datang ya. Ini memenuhi undangan. Nah, tulis yang pertama hukumnya, hukum memenuhi undangan. Hukumnya memenuhi undangan. Nah, kalau yang di dalam hadis ini bersifat umum ya. Apabila seorang muslim mengundang kita, maka penuhilah undangannya. Ini umum ya. Undangan apa saja ya. Maka hukumnya ada dua pendapat ya. Bisa dilihat di buku. Ya. Di bawahnya wa idza da'aka fa'ajibhu itu ada paragraf yang menjelaskan tentang hukum. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya undangan yang disebutkan di dalam hadis ini bersifat umum, mencakup semuanya. Ya. Undangan makan maupun undangan ke rumahnya. Ya. Jadi hukumnya yang pertama ini mengatakan semua undangan itu harus wajib dipenuhi kecuali ada halangan. Ya. Di sini dijelaskan sebagaimana pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama Zahiriyah. Ya. Nah, yang kedua, yang wajib, ya, yang wajib dengan yang sunnah. Yang wajib dipenuhi adalah undangan walimah. Tulis pendapat yang kedua yaitu jumhur ya. Jumhur ini rata-rata para ulama ya. Jumhur, mayoritas ulama ya, di sini disebutkan mayoritas, jumhur atau mayoritas, kebanyakan para ulama. Nih ya. Pendapat yang kedua. Jumhur ulama, mayoritas ulama yang wajib itu undangan walimah ya. Kalau misalkan untuk mau lihat bukunya, namun jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimah pernikahan. Adapun undangan yang lainnya maka hukumnya mustahab. Mustahab undangan yang lain. Undangan lainnya maksudnya selain dari walimah adalah mustahab ya. Mustahab. Ya, sunnah maksudnya ya. Sunnah, mustahab artinya disukai atau sunnah. Jadi kalau yang pertama ini menjelaskan bahwasanya semua undangan itu wajib. Ya, kemudian jumhur, kalau yang pertama ini di sini dijelaskan sebagian pendapat ulama Syafi'iyah ya, dan ulama Zahiriyah. Nah, adapun yang kedua adalah jumhur atau mayoritas para ulama. Mayoritas ulama mengatakan yang wajib itu adalah undangan walimah. Nah, kemudian selain undangan walimah, hukumnya mustahab atau sunnah untuk memenuhi undangan seorang muslim. Jadi ketika seseorang mengundang, kemudian undangan walimah, maka
muslim yang lainnya itu wajib memenuhi undangannya kecuali ada uzur atau halangan ya, atau halangan. Nanti dijelaskan di sini ya. Bahwasanya undangan walimah itu wajib dipenuhi kecuali ada uzur atau halangan. Dan adapun undangan lainnya selain walimah, misalkan undangan selamatan misalkan atau undangan akikah misalkan, ini hukumnya mustahab. Akan tetapi ya diusahakan untuk memenuhi undangan tersebut karena itu termasuk hak seorang muslim, yaitu ketika seseorang mengundang maka hak dia adalah dipenuhi undangannya. Nah, yang ini apa dalilnya? Dilihat hadis yang ada di halaman 31 ya. Hadis yang ada di halaman 31, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini dalilnya. Di halaman 31, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dilihat syarrut ta'ami ta'amul walimah. Dilihat bukunya, saya tulis awalnya aja ya. Nanti antum dilihat di buku. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Nah, itu ya. Dilihat bukunya, saya bacakan. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah atau makanan yang ada dalam acara pernikahan. Yang seperti apa? Yang walimah yang makanannya itu buruk, yaitu adalah yud'a lahal aghniya'u, ya, yang hanya diundang orang-orang yang kaya saja ya. Jadi walimahnya ini yang diundang hanya orang-orang yang kaya saja. Wa yutrokul fuqara, dan ditinggalkan sementara orang-orang miskin itu tidak diundang. Maka makanan yang ada di walimah yang seperti ini ya adalah seburuk-buruk makanan, kata Rasulullah. Wa man taraka da'wah. Nah, ini adalah wajhud dalalah. Jadi yang menunjukkan bahwasanya undangan walimah itu wajib adalah wa man taraka da'wah, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah ya. Dilihat hadisnya, dilihat di buku. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah. Kalau bisa garis bawahi ya, garis bawahi bahasa Arabnya sama bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya wa man taraka da'wah, garis bawahi, faqad asallaha wa rasulahu. Garis bawahi wa man taraka ad-da'wah faqad asallaha wa rasulahu. Ya, artinya garis bawahi juga di bawahnya artinya. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah atau pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini dalil bahwasanya undangan walimah itu wajib dihadiri selama di dalam walimah tadi tidak ada kemungkaran atau kemaksiatan di dalamnya. Nah, sudah digaris bawahi ya. Nah, dalil ini undangan walimah itu wajib. Kenapa dikatakan bahwasanya orang yang tidak memenuhi undangan walimah itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya? Karena ya seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Untuk memenuhi undangan. Ketika seseorang itu tidak memenuhi undangan berarti dia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Jadi ketika dia bermaksiat kepada Rasulullah itu artinya dia bermaksiat kepada Allah karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Naam. Jadi ketika seseorang tidak memenuhi undangan maka dia tidak memenuhi hak seorang muslim. Nah, ketika dia tidak memenuhi hak berarti dia telah bermaksiat kepada Rasulullah karena Rasulullah memerintahkan apa? Untuk memenuhi hak sesama muslim. Paham ya? Nah, paham? Nah, paham ya? Jadi kenapa dikatakan seseorang yang meninggalkan waman tarokad dakwah, meninggalkan atau tidak memenuhi undangan walimah disebut bermaksiat karena dia tidak apa? Mentaati apa yang diperintahkan Rasulullah. Apa perintah Rasulullah? Yaitu memenuhi undangan. Ya, kata Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Maka ketika orang muslim
yang lain mengundang kalian, maka jawablah undangan tersebut atau penuhilah undangan tadi. Nah, dilihat lagi di bawah hadis tadi ada paragraf di sana dijelaskan. Dilihat masih di halaman 31 paragraf paling bawah. Hadis sebelum paling bawah ya. Hadis di atas menunjukkan bahwa memenuhi undangan walimah pernikahan hukumnya adalah wajib. Hanya saja para ulama mengatakan jika ternyata ada uzur atau kemungkaran di dalamnya, maka seseorang muslim tidak diwajibkan untuk hadir ya. Jadi wajib hadir, akan tetapi ketika ada halangan, tulis ya. Tadi hukumnya wajib memenuhi undangan pernikahan. Nah, di sini kecuali tulis ada uzur atau terdapat kemungkaran. Nah, yang pertama tadi hukum. Kemudian yang kedua, hukumnya wajib kecuali wajib memenuhi undangan pernikahan kecuali ada uzur atau terdapat kemungkaran di acara walimah tersebut. Ya, jadi hukumnya menjadi tidak wajib. Maka tidak wajib. Ya, maka tidak wajib untuk menghadiri undangan walimah pernikahan yang seperti itu atau terdapat kemungkaran di dalamnya atau kita mempunyai uzur. Nah, kemudian di halaman selanjutnya dijelaskan ya, halaman 32 ya. Halaman 32 yang paling atas ada ikhtilat ya. Kemungkaran itu misalkan ya, kemungkaran tadi misalkan contohnya ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya. Itu tidak wajib. Kalau misalkan kita takut ya, kalau hadir susah untuk meninggalkan campur baur antara laki-laki dan perempuan, maka menjadi tidak wajib. Kalau kita tidak datang, maka kita tidak berdosa. Nah, kemudian apabila terdapat kemungkaran lagi, contohnya dilihat paragraf yang kedua di halaman ke-32. Halaman 32, apabila kemungkaran dalam walimah ya, itu awalnya apabila kemungkaran dalam walimah tersebut berupa adanya khamar ya, atau wine atau bir dan sejenisnya, maka acara walimah tersebut tidak wajib untuk dihadiri. Bahkan tidak boleh dihadiri, atau kita boleh menghadirinya dengan syarat untuk bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian dijelaskan lagi di sini contoh kemungkaran lain, misalkan ada di dalamnya pertunjukan dangdut yang menampilkan penyanyi yang menampakkan aurat. Ya, ini termasuk dalam walimah yang ada kemungkaran di dalamnya, sehingga orang yang diundang untuk menghadiri acara walimahan yang terdapat kemungkaran tadi tidak wajib untuk dihadiri ya. Akan tetapi perlu diketahui kalau misalkan yang mengadakan acara tadi adalah saudara kita, maka kita usahakan untuk datang ya, untuk menjaga tali silaturahmi. Akan tetapi ketika ada kemungkaran di dalamnya, maka kita harus mengingkarinya di dalam hati. Jadi ketika kita melihat kemungkaran seperti yang kita pelajari dulu ya kelas 1, yang mengingkari kemungkaran itu dengan apa? Paling tidak dengan hati ya. Kalau kita tidak bisa dengan mulut, paling tidak kita dengan
hati, yaitu mengingkari kemungkaran tadi. Nah, dan termasuk juga di antara kemungkaran di dalam acara walimah seperti yang dijelaskan tadi di dalam hadis, yaitu adalah pernikahan yang acaranya hanya mengundang orang-orang kaya saja dan tidak mengundang orang-orang miskin. Maka di dalam hadis dijelaskan bahwasanya makanan yang ada di dalam walimah tersebut makanan yang paling buruk, ya, syarrut ta'am, makanan yang paling buruk. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja dan tidak mengundang orang-orang miskin. Maka acara walimah seperti itu tidak wajib untuk dihadiri, ya. Sekali lagi saya katakan bahwasanya ketika yang mengundang itu saudara, maka usahakan untuk datang, atau keluarga, ya, untuk tetap menjalin tali silaturahmi. Nah, nanti dijelaskan. Nah, dilihat di halaman 33. Lihat halaman 33, ya, di situ dijelaskan. Juga menjadi tidak wajib ketika harus safar. Ketika harus safar maka tidak wajib. Ya, ketika orang yang mengundang tadi, ya, berada di tempat yang jauh, ya, maka tidak wajib. Jadi ini, ya, yang pengecualian dari wajibnya memenuhi undangan pernikahan. Ketika ada uzur atau terdapat kemungkaran atau harus safar, maka tidak wajib. Ya, dilihat di halaman 33 tadi, ya. Di paragraf yang kedua. Dilihat, sebagian para ulama juga menyebutkan bahwa tidak wajib bagi kita untuk menghadiri walimah yang apabila untuk sampai ke acara walimah tersebut diperlukan safar. Nah, jadi tidak wajib, ya. Akan tetapi di sini dijelaskan, ya, ketika yang mengundang acara walimah tersebut adalah kerabat dekat kita, dilihat, ya, nanti kalau bisa antum baca, ya, itu paragrafnya, bahwasanya ketika walimah tadi diperlukan safar maka tidak wajib. Akan tetapi ketika yang mengundang itu adalah kerabat, maka usahakan untuk bisa datang. Karena apa? Menjaga tali silaturahmi, menjaga tali antara sesama keluarga, ya. Karena keluarga adalah orang yang dekat, ya, sehingga kita diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan tadi, ya, tali kerabat tadi, ya, tali silaturahmi tadi. Ya. Di sini dijelaskan meskipun dari sisi walimah, ya, meskipun dari sisi hukum itu tidak wajib, akan tetapi dari sisi keluarga, dari sisi kekeluargaan, misalkan antum mau baca, dilihat, ya, ada di situ dijelaskan meskipun dari sisi walimahnya kita tidak wajib hadir, tetapi dari sisi kekeluargaan, nah, dilihat kata-kata itu, ya, kalau bisa digaris bawahi, dicari di paragraf yang kedua dari halaman 33 tadi. Ya, di tengah-tengahnya itu ada kata setelah titik, meskipun dari sisi walimahnya kita tidak wajib hadir, kalau bisa digaris bawahi, ya, tetapi dari sisi kekeluargaan hal itu dapat menghindarkan kita dari perselisihan keluarga yang dapat berakibat terputusnya silaturahim. Oleh karenanya kita melihat acara walimah dari sisi dua, ya, dari sisi walimahnya dan dari sisi kerabat. Kalau kerabat maka kita berusaha untuk menghadiri acara walimah tadi walaupun harus safar, ya, karena untuk menjaga tadi tali silaturahim. Ilahuna fahimtum? Sampai sini paham, ya? Jadi hak yang kedua yaitu memenuhi undangan. Nah, hukumnya apa? Hukumnya ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya semua undangan itu wajib, ya. Pokoknya ketika orang mengundang maka kita harus wajib apapun undangannya. Nah, yang kedua yaitu pendapat jumhur atau mayoritas ulama adalah ada dua hukum dari memenuhi undangan. Kalau undangan tadi walimah maka wajib. Kalau undangannya selain dari undangan walimah maka hukumnya
mustahab. Apa artinya mustahab? Disukai atau sunnah. Nah, dalilnya apa yang mengatakan bahwasanya undangan walimah itu wajib? Dalilnya ini tadi ya, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Ya. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang ada di acara walimah, yang mana walimahannya tadi hanya mengundang yud'a lahal aghniya, yang diundang adalah orang-orang kaya saja dan ditinggalkan orang-orang miskin, tidak diundang. Kemudian setelahnya dijelaskan ya, nih, waman tarokad da'wah, dan barang siapa yang meninggalkan ya, atau tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwasanya memenuhi undangan walimah pernikahan adalah wajib, kecuali ini tadi ya, ada 3 pengecualian. Kemudian dijelaskan di sini bahwasanya orang yang meninggalkan atau tidak memenuhi undangan walimah disebutkan faqad asallah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Nah, tadi Ustaz sudah jelaskan ya, kenapa orang yang tidak memenuhi undangan disebut bermaksiat. Karena apa? Karena tadi Rasulullah sudah memerintahkan kepada kita untuk memenuhi undangan. Ya, ketika seseorang itu tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian tadi kan wajib, ya, kecuali wajib memenuhi undangan pernikahan, kecuali ada uzur ketika kita berhalangan, tidak bisa hadir, atau terdapat kemungkaran di dalam walimah yang mengundang kita tadi, ya, di acara walimah tadi ya. Sudah kita jelaskan yang kemungkarannya tadi ya, macam-macamnya. Ketika di dalam acara walimah tadi misalkan terdapat kemungkaran, contohnya ada campur baur antara laki-laki dan perempuan, maka tidak wajib ya. Tidak wajib itu bukan berarti kita tidak boleh datang ya. Tidak wajib itu berarti kita boleh datang atau kita boleh untuk tidak datang. Ketika kita tidak datang, maka kita tidak berdosa. Dan seperti yang Ustaz jelaskan tadi, ketika antum melihat ada maslahat di dalam ketika datang, maka antum datang. Ketika antum melihat banyak madaratnya, maka diperbolehkan untuk tidak datang. Jadi kita harus melihat di mana maslahat dan mudaratnya. Dan seperti yang dijelaskan tadi ya, ketika yang mengundang kita itu kerabat, maka diusahakan untuk datang. Kenapa harus diusahakan? Karena di dalamnya itu terdapat maslahat yang besar, yaitu menyambung tali silaturahim. Ya, jadi ketika maslahatnya itu besar, maka datang. Penuhi undangan tadi ya. Ketika ada kemungkaran di dalamnya, maka kita ingkari kemungkaran tadi ya. Seperti halnya yang kita pelajari dulu ya, kita mengingkari kemungkaran dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa maka dengan hati. Kita ingkari dengan hati. Ya. Nah, tadi macam-macam kemungkaran. Kemudian kalau misalkan harus safar, maka hukumnya menjadi tidak wajib. Ya. Ini menjelaskan bahwasanya ketika ada uzur, kemungkaran atau harus safar, maka yang aslinya wajib menjadi tidak wajib. Ya. Bukan maksudnya kalau misalkan ada uzur atau ada kemungkaran kita tidak boleh hadir. Enggak ya. Kita melihat kepada apa tadi? Maslahat dan madaratnya. Ketika kita melihat maslahat, bahwasanya ketika kita datang itu ada di dalamnya maslahat, seperti tadi Ustaz jelaskan ya, ketika yang mengundang tadi misalkan keluarga kita ya, kemudian kita lihat ada kemungkaran di dalamnya, maka kita lihat maslahatnya ya. Ketika kita tidak datang, memang kita terhindar dari kemungkaran, akan tetapi kita menjadi tali silaturahmi menjadi terputus, sehingga kita lihat maslahatnya. Ketika kita datang, maka akan mempererat silaturahim, maka datanglah ya. Datanglah, dan kemungkaran tadi kita ingkari dengan hati ya, kalau bisa dengan tangan, kalau bisa dengan lisan, kalau bisa dengan tangan. Nah, itu tadi ya. Jadi hukumnya menjadi tidak wajib. Dan seperti yang dijelaskan tadi, kita lihat dari 2 sisi ya ketika memenuhi undangan. Ya. Sisi hukum wajib dan tidak wajibnya. Ketika wajib maka kita harus hadiri. Ketika tidak wajib maka kita boleh memilih antara hadir ataupun tidak. Ya. Ketika tidak wajib kita juga melihat maslahat dan madaratnya tadi ya. Nah, itu dari sisi hukum. Dari sisi
walimahnya. Nah, kemudian kita juga melihat dari sisi kekeluargaan atau maslahatnya. Ya, ketika kita datang, maka ada maslahat yang besar, yaitu menyambung tali silaturahim. Walaupun kita ada uzur, kita usahakan ya untuk datang ke acara kerabat tadi untuk mempererat tali silaturahim. Atau ada kemungkaran, kita usahakan untuk datang, akan tetapi kita ingkari kemungkaran tersebut. Atau harus safar, maka memang hukumnya tidak wajib, tapi kita usahakan untuk mempererat atau menyambung tali silaturahim sehingga tali kekeluargaan itu tidak terputus ya, tidak ada buruk sangka atau persangkaan buruk ketika kita tidak datang, sehingga menghindari hal-hal tersebut ya, sehingga usahakan untuk datang ketika antum melihat ada maslahat di dalamnya. Baik. Paham sampai sini? Paham, naam? Ustaz lanjutkan. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang keempat dari materi hadis pertama, yaitu hak yang ketiga. Hak ketiga. Hak yang ketiga. Hak yang ketiga dilihat di buku halaman 33. Hak yang ketiga, Nabi SAW bersabda, dilihat, wa idzastan sohaka fansahhu, yaitu apa? Jika meminta nasihat, jika saudara kita meminta nasihat, maka nasihatilah. Nah, hak yang ketiga adalah nasihat. Memberikan nasihat. Memberi nasihat. Hak yang ketiga adalah memberikan nasihat. Nah, sudah ditulis? Ya. Jadi dalilnya yang hadis tadi ya, hadis yang pertama tentang hak-hak seorang muslim. Wa idzastan sohaka fansahhu, dan jika dia minta nasihat kepadamu, jika orang muslim tadi meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah. Ya, maka nasihatilah. Kemudian tulis hukumnya. Hukum memberikan nasihat. Hukum memberikan nasihat itu ada dua hukumnya. Ketika tidak diminta, maka hukumnya sunnah. Jika diminta, maka hukumnya apa? Wajib. Nah. Tulis. Nah, dilihat bukunya halaman 34. Ya, dilihat paragraf di bawah hadis. Ya, nanti kita baca hadisnya. Kita baca dulu paragrafnya. Para ulama menyebutkan bahwa hukum menasihati, nah garis bawahi ya, hukum menasihati seseorang muslim apabila tanpa diminta, tidak diminta, maka hukumnya adalah sunnah. Ya. Tetapi jika seorang muslim datang meminta nasihat kepada kita, nah, dilihat bukunya, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menasehatinya. Ya. Nah, bisa dilihat ya di buku ya. Jadi hukumnya itu ada dua ya. Ketika seseorang tadi tidak meminta nasihat, kemudian kita nasihati, maka hukumnya sunnah. Akan tetapi ketika seseorang datang meminta nasihat, maka wajib bagi kita untuk menasehatinya. Ya.
Tetapi sesuai dengan ilmu yang kita miliki, tidak asal ya, tidak asal. Ya. Sesuai dengan ilmu yang kita miliki ya. Dan perlu disadari bahwasanya nasihat ya, ini maksudnya ketika seseorang menasehati kita bukan berarti orang tadi ya tidak suka kepada kita. Arti sebenarnya dari nasihat adalah seseorang menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati ya. Kita harus memikirkan pola pikiran seperti ini ya. Ketika seseorang memberi nasihat, maka pikirkanlah bahwasanya orang yang memberi nasihat ini sedang menginginkan kebaikan bagi kita ya. Sehingga ya, karena kebanyakan orang ya, ketika itu dinasehati, dia pikirannya orang yang menasehati ini tidak suka kepada dia. Padahal inti dari nasihat ini, arti sebenarnya adalah orang itu ingin kebaikan kepada orang yang dinasehati. Orang yang menasehati itu menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Nah, makanya ketika kita dinasehati orang ya, maka pikirkanlah bahwasanya orang yang menasehati ini menginginkan kebaikan untuk kita, sehingga kita bisa mudah untuk menerima nasihat tadi ya. Karena sifat manusia ya, terkadang manusia itu harga dirinya tinggi ya, sehingga ketika orang menasehati dia tidak menerima ya, maka kita ubah pola pikirnya. Kita pikirkan bahwasanya orang yang menasehati tadi adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi kita, sehingga kita bisa dengan mudah menerima nasihat tadi, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Itu arti sebenarnya dari nasihat ya, yaitu orang menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Tulis ya. Arti dari nasihat ya, maksudnya atau maksud ya, orang yang menasehati menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Nah, jadi tanamkan pola pikir ini ya. Nasihat itu artinya orang yang memberikan nasihat itu menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati ya, sehingga tidak ada rasa tidak ingin dinasehati, karena kebanyakan orang ya terkadang ya, dia karena harga dirinya tinggi ya, tidak ingin dinasehati karena dia berpikir bahwasanya ketika orang menasehati tadi dia salah ya, maka kita ubah ya, bahwasanya ketika orang menasehati kita, maka itu artinya orang yang menasehati ini menginginkan kebaikan untuk kita, sehingga kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian kita baca hadis yang ada di buku ini ya, seseorang disunahkan untuk menasehati saudaranya. Jarir bin Abdillah berkata bahwasanya beliau berkata, dilihat di buku ya, halaman 34. Halaman 34 itu Jarir berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjanji untuk ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat, membayar zakat, dan memberi nasihat bagi setiap muslim. Nah, jadi memberikan nasihat itu diperintahkan ya. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, hukumnya sunnah dan wajib. Sunnah ketika tidak diminta, dan wajib ketika seseorang itu meminta nasihat kepada kita. Dilihat di halaman 34 ini penjelasan Imam An-Nawawi ya.
An-Nawawi berkata, wa idzastansohaka fama'nahu talaba minkan nasihah. Nah, jadi maksud dari idzastansohaka, maksud dari ketika seseorang itu meminta nasihat kepada kita adalah dilihat, dan jika ia meminta nasihat kepadamu maka wajib atasmu untuk menasehatinya, dan janganlah engkau berbasa-basi. Jangan engkau menipu atau memperdayainya, dan janganlah engkau menahan penjelasan nasihat. Jadi ketika seseorang itu datang meminta nasihat, maka jangan berbasa-basi, ya, jangan menipu atau memperdayanya, dan jangan pula menahan untuk memberi nasihat. Karena wajib hukumnya ketika diminta untuk memberikan nasihat, maka wajib untuk menasehati, ya. Kemudian dilihat lagi di halaman 35. Ya, di paragraf yang awalnya ini namanya benar-benar seorang nasih. Nah, dilihat ya. Paragraf yang terakhir dari hak yang ketiga. Ya, paragraf terakhir di situ sebelum keempat. Nah, sebelum keempat itu ada paragraf. Dilihat semuanya. Bisa dilihat halaman 35 sebelum hak yang keempat. Dilihat di sana. Saya bacakan ya. Ini namanya benar-benar seorang nasih, seorang pemberi nasihat bagi saudara kita. Karena di garis bawah ya, karena nasihat itu berarti kita ingin memberikan kebaikan atau yang terbaik bagi pihak yang diberi nasihat. Nah, itu tadi ya, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya arti maksud dari nasihat adalah orang yang menasehati itu sedang menginginkan kebaikan bagi orang yang menasehati. Nah, yang belum lengkap tulisannya silahkan dilengkapi. Sudah semuanya? Paham semuanya? Fahim tum? Paham ya? Nah, saya ulangi lagi. Hak ketiga, poin keempat dari materi hadis pertama, yaitu hak-hak seorang muslim. Hak yang ketiga tadi apa? Nasihat. Nasihat. Jika saudara kita meminta nasihat, maka nasihatilah. Ini hak seorang muslim. Ketika seseorang muslim itu datang kepada kita untuk meminta nasihat, maka bagi kita untuk memberikan dia nasihat. Dan hukumnya dilihat, jika tidak diminta, maka hukumnya sunnah. Jika diminta, maka hukumnya wajib. Dan maksud dari nasihat, sebagaimana tadi yang dijelaskan, bahwasanya orang yang memberikan nasihat itu menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Nah, masih ada waktu ya, Ustaz. Lanjutkan. Hak yang keempat, yaitu mendoakan orang yang bersin. Nah, uktubu, tulis
hak yang keempat, tulis mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, tulis. Lihat di buku halaman 35 ya. Keempat, itu ada keempat. Yang keempat, hak yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Nah, jika saudara kalian yang muslim tadi bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu. Nah, itu shin ya, sya, fasammithu. Jika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Maksud dari menjawab dengan yarhamukallah yaitu mendoakan. Jadi apa doanya? Doanya yarhamukallah. Mendoakan dengan doa yarhamukallah. Yarhamukallah itu adalah sebuah doa ya, sebuah doa. Jadi ketika seseorang muslim itu bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hak bagi dia, bagi orang yang bersin tadi adalah didoakan dengan doa yarhamukallah ya. Apa artinya yarhamukallah? Semoga Allah memberikan engkau rahmat. Seperti halnya yang kita pelajari di kelas 1 ya. Kita tahu bahwasanya kita membutuhkan yang namanya rahmat Allah ya. Dan kita tahu bahwasanya ketika di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga karena apa? Karena rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan kita bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat tadi? Maka dengan diantaranya bertakwa kepada Allah dan lain sebagainya. Dan diantara hak seorang hamba tadi kita mendoakan orang yang bersin tadi, yang mengucapkan alhamdulillah tadi dengan doa yarhamukallah ya. Dengan doa semoga dia diberikan rahmat oleh Allah. Ya. Dan dilihat di sini di halaman 35 ini, hak yang keempat ini, pembahasan secara detail tentang permasalahan ini akan datang pada hadis berikutnya. Jadi nanti insya Allah ada hadis khusus yang menjelaskan tentang bersin. Ya. Ya, kalau misalkan untuk mau baca silahkan. Ya, adab bersin, hadis yang ke-10 nanti ya, halaman 91. Ya, halaman 91 nanti ada adab-adab bersin. Dan kita juga secara umum sudah kita jelaskan di kelas 1 ya. Bersin dan menguap, tentang bab bersin dan menguap. Salah satunya bersin ya. Dijelaskan dulu pas kelas 1 Ustaz jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin ya. Dan sudah Ustaz jelaskan kemarin ya. Dan adab-adab bersin seperti apa. Insya Allah nanti kita jelaskan secara detail lagi di hadis yang ke-10 ya. Di hadis yang ke-10 nanti insya Allah. Nah, kita jelaskan secara umum dulu ya di sini ya. Hak yang keempat ya, hak-hak seorang muslim yaitu kita harus mendoakan dia, orang yang bersin tadi, ketika dia mengucapkan alhamdulillah maka doakan dengan yarhamukallah. Nah, sampai sini paham semuanya? Nah, paham ya? Insya Allah paham. Nah, baik. Insya Allah sampai sini ya materi hari ini, sampai hak yang keempat. Insya Allah kita lanjutkan hak yang kelima dan keenam. Ya, hak yang kelima dan keenam, ketika seseorang sakit maka kita harus menjenguknya. Hak dia memiliki hak untuk dijenguk. Dan ketika seseorang itu meninggal maka haknya dia
adalah diikuti jenazahnya. Maka disinilah indahnya Islam, ketika dia hidup dia mempunyai hak, ketika dia mati pun dia masih mempunyai hak, ya, untuk diikuti jenazahnya dan didoakan. Ya, maka di sini terlihat bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, ya, sampai orang yang meninggal pun mempunyai hak, ya, yaitu untuk diikuti jenazahnya dan didoakan. Nanti insya Allah kita jelaskan. Nah, ilahuna sampai di sini ya materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kita berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan nantinya, diberikan berkah dan berikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nanti ke depannya bisa terus diberikan Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Nah, Ustaz mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.